Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian serius membenahi masalah polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan. Saat ini pemerintah tengah menggodok perubahan perpajakan kendaraan dari kapasitas mesin menjadi emisi gas karbon dioksida. Nantinya, perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan emisi yang dikeluarkan kendaraan, bukan lagi berdasarkan kapasitas mesin silinder. Semakin besar emisi yang dikeluarkan, maka pajaknya semakin tinggi. Sebaliknya, jika emisinya kecil, maka pajaknya juga lebih ringan. Penghitungan pajak mobil berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan sesungguhnya tidak asing di negara-negara maju di Eropa. Belakangan, negara-negara berkembang seperti Thailand, Brasil, dan India, serta Tiongkok juga sudah menerapkan di tahun 2017 ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat perubahan struktur pajak dari kapasitas mesin menjadi emisi karbon dioksida bisa dikaitkan dengan rencana uji kelaikan kendaraan atau KIR. Diakui Indonesia masih tertinggal dengan negara lain terkait penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Padahal Indonesia juga terikat dengan moratorium PBB soal perubahan iklim atau COP21, di mana seluruh negara berkewajiban mengurangi gas emisi berbahaya dan menciptakan kondisi udara yang lebih baik bagi dunia. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel atau KPBB Ahmad Safrudin beranggapan pemerintah akan mendapat keuntungan dengan adanya pajak emisi tersebut. Ada dua skema pajak, yakni tax rebate dan tax rebate. Tax rebate diberikan untuk kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar emisi. Sebaliknya, jika kendaraan emisinya di bawah ambang batas, diberikan tax rebate atau potongan pajak. Sementara itu, para pemegang merek kendaraan bermotor di Indonesia juga menyambut positif bakal adanya perubahan pajak kendaraan berdasarkan emisi. Sebab umumnya teknologi yang mereka usung juga sudah siap dengan teknologi ramah lingkungan. Perumusan pajak berdasarkan emisi karbon tidak hanya melibatkan Kemenperin saja, namun juga perlu sinergi baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan BPPT, serta yang tidak kalah penting, kesiapan infrastruktur sehingga tidak menjadi bumerang. Alih-alih ingin mendapat pajak besar, tapi malah membuat industri otomotif stagnan dan pendapatan negara berkurang. Ya pemirsa, dilema pajak emisi itulah topik dialog pagi ini. Dan untuk membahasnya di studio telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel KPBB Bapak Ahmad Safrudin. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mbak. Pak Ahmad, ini kalau kita lihat kan pemerintah tengah menggodok perubahan perpajakan kendaraan dan dari kapasitas mesin menjadi emisi gas karbon dioksida. Nah ini banyak juga yang mempertanyakan atau banyak yang bertanya apa sebenarnya pajak emisi ini? Ya, pajak emisi adalah sebuah nilai atau kayak katakan pajak yang dikenakan kepada kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar emisi yang sudah ditetapkan begitu. Saya ambil contoh ya seperti di Eropa, di negara-negara Eropa itu ada satu carbon tax atau pajak emisi tadi yang ditetapkan. Misalnya begini, bahwa kendaraan bermotor yang emisi karbon dioksidanya 120 gram per kilometer, maka akan diberikan potongan pajak gitu. Nah, jadi carbon tax di Eropa misalnya itu ditetapkan dengan karbon standar pada level 120 gram per kilometer. Yang di atas 120 gram per kilometer sudah pasti akan diberikan penalti begitu. Nah, tujuannya adalah ini untuk mendorong agar produsen kendaraan bermotor untuk berlomba-lomba memproduksi kendaraan bermotor yang rendah emisi. Karena rendah emisi itu selain dalam konteks agenda global untuk menurunkan dampak perubahan iklim ya, dengan menurunkan emisi rumah kaca dari sektor transportasi, itu juga dalam rangka menekan penggunaan bahan bakar ya. Nah ini tadi Anda sempat memberikan contohnya, tapi sebenarnya penghitungan terkait dengan pajaknya ini akan seperti apa sih sebenarnya? Ini bukan lagi berdasarkan dengan kapasitas mesin silinder berarti seperti itu? Iya. Bukan, bisa jadi nanti akan juga kadang-kadang terkait juga dengan silinder atau kapasitas mesin begitu ya. Tapi intinya adalah kendaraan yang memiliki emisi rendah dia akan berpotensi untuk membayar pajaknya lebih rendah. Betul, betul. Jadi begini, kalau dulu memang kaitannya dengan selalu dikaitkan dengan CC ya.
engine size atau ukuran mesin begitu. Tetapi dalam konteks sekarang itu cenderung dirubah. Nggak apa-apa mobilnya besar, cc-nya besar, tetapi dengan teknologi improvement ya, peningkatan teknologi, itu bisa dikembangkan kendaraan besar, tetapi kendaraan ini sangat efisien BBM. Nah, kendaraan yang efisien BBM, maka itu dengan serta-merta juga rendah emisi karbonnya begitu. Jadi ini sesuatu yang sangat berkorelasi. CC besar nggak masalah ya, tetapi ketika kendaraan CC besar ini didesain dengan teknologi yang sangat canggih sehingga bahan bakarnya sangat efisien, otomatis emisi yang akan keluar itu juga akan rendah begitu. Gitu. Berarti tidak berpengaruh lagi, misalnya dulu kan 1.500 cc pajaknya berapa, dari itu tidak terpengaruh, berarti lebih kepada ke emisinya. Berarti semakin besar emisi yang dikeluarkan maka bisa dikatakan pajaknya juga semakin besar. Dan sebaliknya jika emisinya makin kecil maka pajaknya akan semakin kecil. Nah, ini kan juga dikaitkan bisa dikaitkan dengan uji kelayakan kendaraan ya, KIR. Dan selama ini kita tahu juga KIR belum berjalan dengan baik. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ini nampaknya akan ada timpang tindih seperti itu. Ya, ini nanti akan ada dua level ya dalam konteks pengenaan carbon tax atau pajak karbon atau pajak emisi ini. Yang pertama di level produksi kendaraan bermotor itu tadi. Nah, yang pertanyaan tadi dalam konteks uji kelayakan itu sebenarnya dalam konteks implementasi gitu. Nah, dalam konteks implementasi betul ya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam konteks KIR tadi atau uji kelayakan, dan juga dalam konteks kendaraan pribadi kita juga masih belum menerapkan PR kita sebelumnya sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini adalah inspection and maintenance atau pemeriksaan dan perawatan untuk kendaraan pribadi. Nah, di Indonesia kan ada dua jenis uji kelayakan sebenarnya. Uji KIR itu untuk kendaraan komersial, kendaraan umum, kendaraan penumpang maupun kendaraan barang ya, itu wajib memenuhi uji KIR. Tetapi untuk kendaraan pribadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di sana dinyatakan bahwa semua jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi baku mutu emisi. Nah, itu juga belum dijalankan oleh pemerintah kita gitu. Nah, baiklah, kita akan kembali ke soal carbon tax. Nah, carbon tax itu sebenarnya akan dikenakan pada produk kendaraan bermotor. Jadi sebuah pabrikan kendaraan bermotor ketika akan memproduksi kendaraan bermotor, dia harus mendesain kendaraan sedemikian rupa sehingga penggunaan BBM-nya akan sangat efisien, yang tadi berkorelasi ya terhadap rendahnya emisi karbon yang akan dikeluarkan dari produk kendaraan bermotor yang akan diproduksi tadi gitu. Nah, dengan demikian kalau BBM-nya sangat efisien, yang tidak lain adalah emisi karbonnya rendah, maka kendaraan inilah nanti yang akan diberikan reward oleh pemerintah berdasarkan level karbon emisinya gitu. Semakin rendah karbon emisinya, otomatis dia akan memperoleh reward atau potongan-potongan pajak, sehingga kendaraan bermotor ini ketika dijual di pasar, dia akan mampu bersaing dengan kendaraan yang berkarbon tinggi gitu ya. Itulah tadi yang dua skema pajak ya, ini tax rebate dan juga tax rebate tadi ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Hamad usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami.